Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani sebuah error di dalam Python. Kali ini saya akan menggunakan pengaplikasian pada kalkulator. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah variabel angka 1 adalah input, buka kurung, tanda petik, angka 1, titik 2, spasi. Kemudian saya akan membuat variabel berupa angka 2 adalah input, buka kurung, tanda petik, angka 2, titik 2, spasi. Selanjutnya saya akan membuat sebuah variabel total sama dengan integer dari angka 1 ditambah dengan integer buka kurung angka 2. Selanjutnya kita akan print variabel total. Jadi pada variabel yang pertama, input ini masih berupa string atau berupa huruf. Jadi ketika kita menginput data, dia tetap akan membaca sebagai huruf sampai kita mengubah menjadi integer. Kita akan eksekusi program scriptnya seperti ini ya. Angka 1. Misalnya kita memasukkan angka 1, selanjutnya kita akan memasukkan angka 4. 1 ditambah 4 adalah 5. Benar. Nah, bagaimana jika kita tidak sengaja memasukkan huruf di dalam program ini? Misalnya saya akan memasukkan pada angka 2 ini adalah huruf A. Maka dia akan mengalami error. Seperti ini error. Ini adalah error. Nah, bagaimana cara mengatasi error seperti ini? Inilah kegunaan dari statement try, except, else, dan finally pada Python. Maka kita akan menggunakan di sini ya. Try, titik 2. Untuk variabel total, kita akan membuat dia menjorok ke dalam. Bersamaan dengan print. Kita bawa dia menjorok ke dalam. Pertama, kegunaan try ini adalah dia akan mencoba apakah benar hasil eksekusinya atau apakah akan mengalami error. Jika mengalami error, inilah kegunaan except. Titik 2. Ketika dia mengalami error, maka apa yang di-print? Seperti ini. Print. Tanda petik. Hasil error karena ada yang bukan angka. Misal seperti itu. Ketika kita jalankan, ketika kita eksekusikan, kita nanti akan memasukkan angka 1 dan huruf A. Maka yang akan muncul adalah hasil error karena ada yang bukan angka. Ya, benar di sini kan. Karena ada huruf A. Nah, bagaimana dengan selanjutnya saya katakan tadi sebagai else? Else, titik 2, print. Jika pada kondisi ini, pada kondisi percobaan try, dia adalah benar, maka dia akan langsung menuju else. Jika kondisi pada try ini salah, maka dia akan menuju except. Di sini adalah hasil adalah koma variabel total. Ketika kita eksekusi, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Misal 1 ditambah 3 sama dengan 4. Hasil adalah 4. Nah, bagaimana dengan finally? Finally, titik 2, print. Program selesai. Nah, pada finally, kondisi apapun pada try, dia akan tetap tereksekusi.
Meskipun kondisi try ini benar atau salah, dia akan tetap tereksekusi. Dia tidak memedulikan maupun itu accept ataupun else. Seperti ini contohnya ya. Misal kita memasukkan angka 1 ditambah 5 sama dengan 6. Hasil adalah 6. Program selesai. Dan ketika kita membuat sebuah error, seperti ini. Misal kita memasukkan angka 3 dan huruf A. Hasil error karena ada yang bukan angka. Program selesai. Jadi, inilah adalah cara dalam menangani sebuah error pada Python. Error biasanya terjadi pada saat kita membuat sebuah looping ya. While true, titik 2, semua kita bawa jorok ke dalam. Seperti ini. Kita eksekusi. Misal kita memasukkan angka 1, kemudian angka selanjutnya adalah 3, 4. Hasil adalah 4, program selesai. Ketika kita memasukkan angka, sebelumnya saya akan membuat backslash n dulu agar mempermudah membacanya ya. Baik, kita eksekusi kembali. Misal pada angka 1 kita memasukkan angka 1, kemudian kita masukkan 8. 1 ditambah 8 adalah 9. Hasil adalah 9, program selesai. Nah, bagaimana jika kita tidak sengaja menulis huruf, contohnya adalah B. Maka yang terjadi adalah hasil error karena ada yang bukan angka, program selesai. Dia tetap menangani error pada Python, jadi tidak ada yang namanya traceback seperti yang tadi. Andai kita tidak menggunakan statement try, accept, else, dan finally, seperti ini ya. Misalnya saya hapus. Maka yang terjadi adalah ketika kita salah memasukkan data input, misalnya pada angka 1 ini saya memasukkan huruf A, pada angka 2 saya memasukkan huruf B, maka dia akan mengalami error secara otomatis dan program pun selesai. Berbeda dengan yang tadi, meskipun dia mengalami kesalahan, dia hanya akan memberikan sebuah peringatan, tapi program dapat berjalan terus-menerus. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat.